Hari pertama Tahun Ajaran Baru 2020-2021, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat telah mengizinkan 4 sekolah role model menggelar kegiatan belajar secara tatap muka mulai pada Senin 20 Juli kemarin. Meski daerahnya belum berada pada kategori zona hijau terkait penyebaran COVID-19, keempat sekolah itu dijadikan role model atau percontohan dikarenakan sarana dan prasarana telah memenuhi standar protokol kesehatan. Izin pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka di 4 sekolah role model ini disebut tetap mengacu pada surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, yakni diprioritaskan pada wilayah yang zona hijau dan dimulai dari SLTA sederajat, SMP sederajat dan menyusul kemudian SD dan PAUD. Kendati demikian, dari 4 sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan KBM tatap muka, hanya satu yang sudah menerapkan hal tersebut, yakni Sekolah Victory Plus Kemang Pratama, Bekasi Selatan. Sedangkan 3 sekolah lainnya, yaitu SMPN 02 Bekasi, SD Islam Al-Azhar Jaka Permai, dan SDN 6 Pekayon Jaya, masih menjalankan KBM jarak jauh atau secara daring di rumah masing-masing. Lalu, apakah kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka sudah siap kembali digelar? Tim TV One mengabarkan. Ya baik, jadi memang sudah ada izin yang keluar dari pemerintah Kota Bekasi untuk 4 sekolah yang dijadikan role model untuk sekolah tatap muka. Nah, apakah yang mendasari pemerintah Kota Bekasi, kemudian dari sisi epidemiologi, apakah ini juga memicu klaster baru? Kita akan langsung membahasnya dengan 2 narasumber. Sudah ada Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya Pak. Ya. Kemudian terima kasih, sama-sama. Ada juga Dr. Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi. Terima kasih waktunya pagi hari ini. Saya ke Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota, ini sebenarnya sudah izin dikeluarkan untuk 4 sekolah yang menjadi role model, walaupun sebenarnya kabarnya belum ada izin dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Apa yang mendasari dari Pemkot Bekasi Pak mengeluarkan izin ini? Nggak takut ini jadi memicu klaster baru nantinya? Ya, yang pertama tentunya adalah kesiapan. Kalau kita bicara bagaimana kita mau membuka sekolah tatap muka, tentunya kesiapan kesehatan. Pada saat Pak Pandu menyampaikan hasil sebuah analisisnya tentang kondisi COVID yang ada di Kota Bekasi, beliau menyampaikan bahwa Kota Bekasi itu kondisinya terjun bebas dari proses-proses yang ada di kabupaten kota lain yang ada di Indonesia. Nah, dari situ kami punya keyakinan bahwa memang kami harus aman dengan COVID. Nah, bukan saja sekolah, Kota Bekasi itu kan sholat Idul Fitri, sholat Jumat, termasuk juga sarana-prasarana kegiatan ekonomi yang ada itu sudah berjalan. Pada saat kita menetapkan adaptasi tatanan baru, ya, adaptasi itu kan sebuah proses, ya, sebuah penyesuaian yang dari kemarin kita semua serba ketakutan, dikungkung, ya, bahkan ditakut-takuti bahwa begitu berbahaya. Memang berbahaya, ya, tapi kita antisipasi. Makanya kami bukan saja sekolahnya, bukan saja ekonominya, bukan saja sosialnya, sarana prasarana kesehatan. Kami sediakan 1 blok 6 lantai. Kapasitas tertinggi awal April sampai dengan minggu ketiga keempat itu 107, kapasitasnya 117. Kami masih punya 100 di stadion, masih punya 35 rumah sakit kelas C, masih punya 7 rumah sakit kelas B. Nah, dengan dasar itulah kami harus bangkit, kami harus bisa melawan dan aman. Nah, oleh karena itu, pada saat awal tahap proses belajar mengajar di Kota Bekasi, kami persiapkan betul ada 4 sekolah yang bisa dijadikan rujukan, role model, contoh, ya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Bekasi. Kami tetapkan, ya. Memang ini tidak terlepas juga dari kesiapan orang tua, dari kesiapan kita semua. Pemerintah sudah siap, pemerintah sudah mengajak, dan pemerintah sudah menyediakan fasilitasnya, mengarahkan seluruh proses belajar mengajar itu untuk bisa dijadikan contoh atau role model, prototype. Nah, itulah, ya. Tapi yang tidak lebih pentingnya lagi, Pak Pandu, ya, tokoh saya nih, inspirator saya,
kita dari sejak tanggal 26 Mei itu tidak ada angka kematian yang berkenaan dengan kasus positif. Ya. Oke. Nah, Pak Rahmat, dengan argumentasi kesiapan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi, faktanya kan juga oleh Kemendikbud, oleh pusat nih, pemerintahan Anda dianggap melanggar SKB 4 Menteri ini. Kami di daerah itu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Ada urusan wajib, ada urusan provinsi, dan ada urusan lainnya. Kami menyediakan fasilitas sarana. Kalau kami dibilang melanggar, ya, kami sudah menyampaikan surat ya, ke Kementerian Pendidikan, kami sudah menyampaikan surat ke Pak Gubernur. Nah, minimal harusnya apa yang harus kami lakukan dari proses-proses itu? Tentunya untuk perbaikan sebuah sistem yang harus kita lakukan. Ya, Pak kami Wali, tidak. Ya. Jaminannya apa Pak? Ini untuk orang tua siswa. Kalau memang sudah adanya sekolah tatap muka ini, benar-benar anaknya aman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, bukan justru bisa terkena COVID-19, Pak? Sekarang COVID-19 itu, ya, siapa saja bisa terkena, bukan saja dalam proses belajar mengajar. Dalam kita masuk ke mall bisa kena, kita di ruang terbuka juga bisa kena. Siapa yang bisa jamin? Barangnya nggak kelihatan. Tapi kan pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana jika ada hal tersebut. Memang ada klaster-klaster baru sekarang. Begitu dicek, di tracking, datangnya dari daerah timur, datangnya dari daerah tengah, datangnya dari daerah barat. Karena memang Kota Bekasi sebagai kota transmisi. Tapi tadi, ya dari sejak tanggal 26 belum ada angka yang menunjukkan meninggal akibat. Baru tadi malam akibat serangan jantung. Baru 1 tadi malam. Saya memakamkan sekitar jam 12 malam. Nah, itulah. Jadi yang prototipe, yang role model itu juga mereka minta suruh kerjasama dengan rumah sakit terdekat, suruh kerjasama dengan puskesmas terdekat. Jadi semuanya sudah diantisipasi. Nah, diantisipasi itu kami ajukan. Kami buat surat ke gubernur, kami buat surat ke kementerian. Ini loh Kota Bekasi, inisiatif dan antisipatifnya terhadap proses belajar mengajar yang ada di Kota Bekasi. Baik. Saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, udah ada indikator-indikator kesiapan yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat Effendi. Dari perspektif Anda, penerapan sekolah dengan tatap muka ini sudah bisa dilakukan? Ya, Kota Bekasi memang berhasil dalam mengendalikan pandemi, ya kan. Tetapi menurut saya, ya kan, keberhasilan itu janganlah dirusak oleh ketidaksiapan kita atau membuka sesuatu kegiatan yang sangat berisiko tinggi. Karena sekolah itu adalah kegiatan berisiko tinggi, ya, di mana walaupun kita sudah siapkan dari pengalaman di Korea Selatan, di banyak negara, itu ternyata menjadi klaster baru yang tidak terduga. Padahal mereka di sana sudah berhasil sampai ke titik nol. Ya kan, jadi kita harus mempertimbangkan kembali, mempersiapkan lagi, bukan tidak boleh, tetapi kita mempersiapkan lagi. Kenapa kok di banyak negara akhirnya menjadi ditutup lagi? Tentu ini akan menjadikan prestasi Bekasi jadi tidak baik kan, kalau tiba-tiba sudah dibuka, nanti kemudian ditutup lagi karena ada peningkatan klaster atau infeksi. Nah, kita memang jangan terjebak dengan istilah zona. Ini yang menurut saya memang agak sesat pengistilahannya, karena zona itu kan sifatnya dinamis. Bisa saja hari ini hijau, besok merah dan sebagainya gitu. Dan dari hasil studi di Korea Selatan, ternyata risiko penularan anak umur 10 tahun ke atas itu sama atau sama besarnya atau bahkan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa yang yang juga berisiko tinggi. Jadi dulu anggapan bahwa anak sekolah itu risikonya rendah, ternyata tidak terbukti. Nah, ini yang menurut saya kita perlu memikirkan ulang setiap pembukaan kegiatan belajar mengajar. Karena kalau tidak nanti kita bisa dituduh seakan-akan kita melakukan eksperimen dengan anak sekolah. Padahal itu anak-anak kita. Jadi memang, jadi anak-anak ini sebenarnya bukan hanya jadi carrier pada awal-awal COVID, kan kita tahu anak-anak kemungkinan bisa jadi carrier, tapi justru saat ini resikonya juga cukup tinggi begitu ya Pak Pandu ya?
Iya, maksudnya risikonya bisa terinfeksinya ternyata cukup tinggi, Mbak. Sama dengan dewasa. Tadinya kita punya anggapan, termasuk saya punya anggapan bahwa anak-anak itu, kelompok anak itu risikonya lebih rendah dari dewasa. Tapi ternyata saya salah. Ternyata saya salah dari hasil studi yang terbaru yang di mana klasternya besar sekali di Korea Selatan itu ternyata risikonya sama saja. Baik. Nah Pak itulah Pandu, jadi kita harus merevisi ulang lah tentang rencana ini. adakah barometer khusus yang dapat diambil begitu? Dalam arti kan tadi Pak Wali Kota sudah mengatakan ini ada syarat-syarat yang memang sudah dipenuhi loh oleh 4 sekolah ini sehingga diberikan izin untuk sekolah tatap muka. Memang adakah mungkin barometer atau indikator khusus, oh udah cukup aman sekolah-sekolah ini bisa dibuka untuk anak-anak kita? Ya, indikator khususnya sih memang harus aman sekali ya, nah bahwa tidak ada penularan sama sekali. Nah ini kan dalam masa sekarang belum dikatakan aman, terutama Jabodetabek ya kan. Ini satu komunitas yang luar biasa dekatnya gitu kan, mereka selalu ada perjalanan antara Bekasi, Jakarta, Bogor dan sebagainya. Jadi mungkin saja Bekasi aman, tapi kalau datangnya juga dari Jakarta atau dia bepergian ke Jakarta atau ke Bogor, nah ini terjadi lintas transmisi yang terus berlangsung. Itu sebabnya kenapa Jakarta mengalami kesulitan untuk menurunkan pandemi itu karena tidak mungkin mencegah transmisi antar wilayah ini. Ini yang menurut saya mesti dibicarakan bersama lah, antara Jabodetabek, Bogor, Tangerang. Ayo kita bersama-sama mempersiapkan karena ini satu komunitas yang satu kesatuan wilayah. Oke, nanti kita bisa tanya ke Pak Wali ya kaitannya dengan lintas transmisi ini. Tapi nanti kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.